Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kontrol produksi motor dengan menggunakan metode air balas system. Nantinya kita simulasikan dengan fluid sim ya. Jadi perlu diketahui pertama, apa itu air balas system? Yaitu eh, sebagai penghancur material keras di sini ya, untuk air balas system. Nah, contohnya itu pada pabrik gula dan garam biasanya digunakan untuk proses sterilisasi dan bahan kimia. Untuk proses kerjanya yaitu menggunakan dua motor di sini dan dioperasikan secara bergantian. Jadi pada motor satu itu misalkan hidup ya, nantinya hidup, nanti sesuai dengan waktu yang berbeda itu motor satu mati digantikan dengan motor dua nantinya. Nah, adapun sistem yang kedua itu ada yang motor satu hidup dan motor dua itu juga ikut berputar. Jadi dengan waktu yang eh, disetting nantinya kedua motor ini pada akhirnya hidup juga gitu. Kita lanjut eh, di sini untuk spesifikasi motor. Jadi ada beberapa spesifikasi motor yang digunakan. Biasanya itu rate dayanya 5 sampai 15 kW di sini. Terus tegangannya 220 sampai atau per 380. Di sini satu pas sama 3 pas ya. Terus frekuensi 50 sampai 60 Hz di sini. Rate ampere 5 sampai 25 ampere. Ini yang membedakan crane housing system dengan DOL. Jadi ampernya 5 sampai 25 ampere. Terus cost-nya ini adalah 0,6 sampai 0,8 connection start di situ. Terus jadi gambaran untuk air balas system itu adalah di sini. Jadi pada proses air balas system itu terjadi tekanan di sini ya. Jadi khusus ini adalah tekanan motor di mana penyebutan pressure di sini. Terus dalam proses pembentukan gula ya, ini pada pabrik gula. Jadi pada motor satu di sini adalah proses penyaringan air gula di situ. Nah, setelah proses penyaringan gula itu selesai, maka nantinya ditekan. Ada penekanan udara di sini, udara tekan untuk proses selanjutnya dalam pembentukan gula di situ. Jadi ada motor satu dan motor dua nantinya yang akan digunakan. Terus kita lanjut ke bahan dan alat perencanaan air balas system. Di sini untuk perencanaan air balas system harus ada beberapa komponen ya. Jadi ada salah satunya MCB 3 fas, kontraktor untuk mengendalikan motor, terus auxiliary kontak sebagai kontak bantu di kontraktor. Misalkan kontak bantu di kontraktor ini sudah tidak mencukupi, terus thermal overload atau torque, push button, NC atau NO di sini. Terus indikator lampu bisa hijau, bisa merah, terminal block, mounting rail, kabel spool, kabel spiral, kabel grade, kabel, terus board dan more box, motor listrik. Di sini motor listrik pada prakteknya itu menggunakan start delta 5 kW. Jadi tetap ini adalah start nantinya yang digunakan start. Terus timer di sini. Jadi berbeda dengan sistem DOL dan greenhouse system. Jadi untuk air balas system ini kita sudah menggunakan timer ya. Jadi agak kompleks di sini. Nah, sebagian untuk rangkaian air balas system itu banyak variasinya ya. Bukan cuma satu, tapi banyak variasi di sini. Nah, misalkan di sini dijelaskan ya, untuk di sini menggunakan dua motor, ada fuse MCB 3 fas di sini. 3 fas, terus di sini kontraktor K1, di sini tor. Nah, di sini di start semua. Jadi meskipun pada bahannya itu menggunakan start delta, motor start delta, tapi tetap di sini di start. Semuanya tetap di start ya. Nah, di sini MCB 1 fas. MCB 1 fas di sini. Nah, terus ini adalah tor atau OL.
thermal overload. Jadi 9596 di sini pakai NC. Terus tombol stop di sini, tombol stop S2, tombol start di sini untuk S1-nya, terus timer NC. Jadi dipakai timer NC. Lah ini biasanya dalam pengaplikasiannya ini begitu di sini sudah ada K2 NC, jadi tidak perlu timer aslinya. Jadi ini bisa dirubah, tidak usah. Terus yang di sini ini bisa dirubah dengan K2, FU K2 di sini. Nah, di sini kita mulai untuk sistem berjalannya bagaimana. Kita coba start di sini. Nantinya kontraktor K1 13/11 ini akan berubah menjadi NC dan akan mengunci koil yang ada di A1 dan A2 pada K1 di sini. Nah, sekaligus di sini akan langsung menjalankan timer, motor timer. Timer di sini nantinya setelah habis waktunya akan mengubah timer T1 menjadi NO, di sini 13 ini menjadi NO, terus akan membuat K2 koil K2 ini akan dialiri arus, dan di sini untuk T1 ini akan berubah jadi NC dan melepas K1, di mana K2 di sini NC yang pertama akan berubah menjadi NO di situ. Kita coba langsung ke pengaplikasiannya bagaimana di Fluid Sim. Kita coba simulasinya langsung. Oke, di sini kita langsung buka di Fluid Sim bagaimana ya. Jadi kita tetap di sini harus menggunakan power supply 3 fase ya. Di sini kita bentuk dulu untuk 3 fase-nya, L1 sama L3-nya kita rotate ke 270. Tempat L1 jangan lupa, untuk pemilihan fase ini jangan lupa kita ada di electrical engineer di situ. Rubah di sini, kita taruh dulu. Nah, kita langsung ke switch, memilih MCB 3 fase. Langsung kita memilih ke kontraktor. Bentukan kontraktor ada di electrical control switch, terus general switch. Kita milih kontraktor di sini. Terus kita lanjut ke top, kembali lagi ke electrical engineer di sini. Kita top, kita milih motor di sini. Jangan lupa motornya 3 fase yang kita harus bentuk start sendiri ya, biar tidak bingung nantinya dalam pengalisannya di dunia industri, bagaimana kita harus mengubah sendiri start atau deltanya di situ. Kita langsung sambungkan dulu. Nah, di sini kita start untuk motornya ya dulu ya. Jangan lupa groundingnya harus kita pasang dulu groundingnya. Jadi ada di power supply, kita grounding dulu. PE-nya protective electrical, kita rotate dulu di sini. Nah, pada di sini rangkaiannya ini membutuhkan 2 motor ya. Jadi kita langsung buat 2 motor di sini. Kita langsung buat 2 motor sistemnya. Kita langsung copy, kita langsung paralel dengan daya yang ada di sini. Nah, kita langsung masukkan. Nah, di sini kita langsung buat rangkaian kontrolnya, memakai di komponen di electrical control. Kita perlu tegangan untuk DC ya. Jadi ini dianggap saja ini 220 volt dan ini netral. Soalnya pada penghabisannya yang ada di
dunia faktanya itu 220 yang dipakai sama netral di situ. Nah, kita langsung ke MCB, kita kembali lagi ke switch MCB satu pas di sini. Kita bentuk dulu MCB satu pas. Terus setelah MCB satu pas, kita harus membuat membuat thermal overload untuk 9596-nya. Kita otomatis teknologi, terus kita tekan switch, kita special switch di sini, kita langsung ke Tor. Jadi tornya ini ada dua di sini. Bagaimana ini Mas kalau ada tornya dua? Ya kita buat dua saja dulu, langsung. Tidak apa-apa. Nah di sini kita buat dua tornya, terus tombol stop ya, NC di sini. Kita di electrical control lagi, kita menuju ke manual operate, langsung kita ke stop di sini. Setelah itu kita yang start langsung. Nah di sini pertama-tama kita buat yang NC dulu ya, NC dulu langsung ke relay. Di sini kita sambungkan. Tidak apa-apa, kita langsung identifikasi saja di sini. Ini adalah MCB 1 pas. Terus di sini adalah OL. Kita sebut saja OL. OL 1 di sini. OL 1. Jangan lupa di sini kita beri nama 95, terus di sini 96, di atas 96, terus di sini 95, 96. Soalnya angkanya yang ada pada thermal overload itu 9596 di situ. Sini kita buat S1, terus ini adalah S2, terus di sini K1, kita buat K1. Nah, di sini cukup segini aja dulu. Kita langsung ke NO ya. Untuk kontaktor NO di sini kita buat holding dulu. Kita ini adalah K1 di sini, K1. Nah, terus di sini kita buat NO lagi. Ini adalah timer. Timer itu ada di relay. Terus kita harus ini relay with timer di sini ya. Nah, kita buat di sini. Sebentar. Ini bukan relay, ini masih kontaktor 2 ya. Kita buat kontaktor 2-nya. Kita sambungkan ke netral. Di sini kita rubah. Tidak usah, tunggu dulu. Diginikan dulu ya. Terus kita buat NO lagi sesuai pada rangkaian di situ. Nah, kita buat timer di sini. Di sini kita buat T1 variabelnya. Kita di sini kan ada pengetahuan delay ya. Jadi kita buat 5 second di sini, tidak apa-apa. Tergantung nantinya misalkan kalian minta ms atau menit di sini atau jam di sini bisa. Tinggal kalian isi di sini atau mau minta bagaimana, kita rubah ke second, kita buat 5 detik di sini. Terus di sini kita buat T1. Nanti kita coba pakai K2 apakah bisa di sini. Kita coba nanti. Di sini kita coba T1. Pakai T1 dulu, terus di sini kita langsung K2. Soalnya holding. Nantinya biar melepas. Tetap sama di sini switch sudah selesai. Kita langsung buat indikator di sini ya. Jadi kita copy dulu
langsung kita buat indikator pakai lem insurance instrumen di sini. Jangan lupa ini variabelnya adalah H1, kita rubah warnanya dulu hijau. Nah, di sini adalah X1, ini adalah X2. Langsung kita sambungkan di sini di bawah MCB. Nah, kita copy sama di sini, ini dirubah K2. Nah, di sini biar kita tahu bagaimana kondisi ready-nya itu bagaimana, kita biar tahu ya. Jadi di sini kita harus meng-NC-kan kontaktor K1 dan K2. Kita NC-kan dulu. Di sini rubah K1. Kita NC-kan K1 di sini. Kita langsung. Nah, setelah itu ini sudah selesai, rangkaian ini sudah selesai. Kita coba dulu untuk rangkaian kontrolnya bagaimana hasilnya. Nah, ini kita atur dulu ya, naikkan dulu. Coba kita start. Setelah berapa 5 detik ini akan berubah. Nah, akan berubah. Jika kita tekan tombol stop di sini, dan ini akan terus menerus, akan berjalan terus menerus untuk motor buangan nantinya. Setelah berpindah begitu, kita stop. Nah, di sini selesai. Kita mulai modifikasi untuk motornya. Kita ini langsung kita buka MCB 3 fas. Di sini MCB 3 fas juga. 3 fas 2 ya. Nah, terus ini adalah K1. Ini K2. Ini adalah Tor. Ini adalah Tor 2. Saya kira ini seperti ini nantinya. Kita coba play. Untuk sistemnya bagaimana, kita coba start. Setelah 5 detik motor 1 berjalan, maka motor 1 akan berhenti nantinya dan akan berubah ke motor 2 dan motor 1 akan mati. Itu sistem yang pertama. Nah, ini rangkaiannya sudah kita berubah. Yang pertama ini dapat T1 NC di sini, kita coba K2 ini tidak masalah di sini ya. Nah, kita coba di sini, kita rubah ini menjadi K2. Apakah bisa atau bisa? Soalnya ini holding, ini hasilnya nggak masalah nih. Kita coba. Nah, di sini tetap ya, untuk motor 1 tetap berjalan dengan normal di sini. Kita coba setelah waktunya habis bagaimana. Nah, jadi sama saja kita memakai NO dari timer atau NO dari K2 ini sama saja di sini, tetap sama. Nah, kita ada kasus di sini. Ini adalah kondisi normal. Bagaimana jika timernya mati, Mas? Ya, jadi kalau misalkan timer itu mati, kita rubah dulu di sini rangkaiannya. Kita coba rangkaiannya ya. Kita geser di sini. Ini rangkaian ini kita rubah. Yang pertama adalah untuk timer di sini. Kita putus semua dulu. Di sini kita putus, di sini kita putus. Nah, setelah itu timer ini kita langsung hubungkan. Jadi ini berubah. Jadi ini holding. Jadi ini nantinya holding langsung ke sini. Nah, ini langsung holding.
di sini. Setelah itu timer ini nantinya harus di NC-kan dengan K2. Kita coba. Kita coba NC-kan K2. Nah, di sini kita langsung ke sini ya. Kita hapus. Tidak membingungkan. Kita coba. Teman, ini timernya kita dalam kondisi off, jadi delaynya kita beri 0. Kita coba start. Jadi di sini menghidupkan, jadi langsung menghidupkan motor 2 begitu. Kita coba stop. Nantinya akan berganti ke motor 1 seperti itu. Kita stop lagi coba. Nantinya jadi hidupnya ini bergantian. Kita stop ke motor 1, kita stop motor 2, nanti kita stop lagi berganti ke motor 1 kalau start. Itu lagi kalau misalkan kita stop lagi nanti berganti ke motor 2 yang motor 1-nya mati begitu. Jadi ini satu-satu di sini kalau misalkan timernya mati ya. Nah, jadi sama sistemnya seperti DOL, misalkan ada 2 motor di sini, tapi cuma memakai timer, misalkan timer itu mati di situ. Nah, coba di sini misalnya apa namanya ya, sebentar. Misalkan di sini Mas, timer mati tapi kondisi 2 motor itu hidup bagaimana? Tentu saja di sini bisa. Kalau misalkan 2 motor itu ingin dihidupkan ya, bisa. Jadi di sini tinggal kita hapus saja untuk NCK2-nya di sini. Di sini kita bisa langsung menghidupkan. Ini langsung 2 motor di sini langsung hidup semuanya di situ. Nah, misalkan timer hidup di sini ya. Timer hidup. Kita umpamakan ini timer hidup. Kita coba 3 sekon di sini. Nah, bagaimana sistemnya berjalannya nantinya? Pada kondisi awal, tapi di sini motornya itu akan membackup. Jadi motor 2 ini akan membackup, membantu motor 1. Jadi semuanya tetap hidup ini di sini. Jadi 2 motor ini akan hidup di situ jika NC-nya ini dilepas pada K1 itu. Jadi seperti itu rangkaiannya. Nantinya saya akan kirim ke tim di sisi untuk rangkaian airbus system itu bagaimana nantinya. Ada 3 kasus di sini ya untuk airbus system, untuk rangkaian single diagramnya. Terus untuk PowerPoint PPT saya kirim di link deskripsi juga. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ingin bertanya mengenai masalah video ini, kalian bisa chat saya via IG di @wahyutriandoko26 atau email saya wahyutriandoko26@gmail.com, atau bisa juga kalian chat lewat via link deskripsi di YouTube. Sekian dari saya, terima kasih. Misalkan ada salah kata atau video yang kurang berkenan di sini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.